Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipencet nih. Pada kesempatan subuh ini, pada subuh di pagi hari yang penuh berkah bagi kita semuanya, kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari fikih bulan Syawal. Dari buku fikih bulan Syawal sudah sampai pada pembahasan halaman 41 tentang masalah fidyah. Bagi rekan-rekan jamaah yang ingin memiliki buku ini bisa langsung ke royalv.store atau langsung ke WA-nya 0852 00171222 atau langsung juga memesan di reseller atau agen yang ada di berbagai kota yang dekat dengan tempat tinggal Anda sehingga mengurangi ongkos kirim, atau bisa juga pesan lewat marketplace Rumaiso Store Official yang ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Muslim Life Shop. Baik, kita lihat tentang masalah fidyah dari halaman 41, monggo dibaca. Fidyah puasa. Fidyah berarti sesuatu yang jadi pengganti bagi mukallaf yang terkena beban syariat untuk lepas dari sesuatu yang tidak disukai yang akan dihadapi. Ya, fidyah sesuatu yang jadi pengganti bagi mukallaf yang terkena beban syariat untuk lepas dari sesuatu yang tidak disukai yang akan dihadapi. Jadi bahasa bebasnya itu pengganti. Jadi asalnya itu dari sesuatu yang tidak bisa dilakukan, tidak disukai gitu. Kemudian ada penggantinya. Karena masalah fidyah ini terkait dengan kewajiban puasa yang awalnya dulu ada pilihan. Bagi yang suka puasa, dia memilih puasa. Bagi yang dia memilih untuk fidyah, silakan milih fidyah. Jadi masih ada pilihan di situ. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Baik. Disebutkan ayyaman ma'dudat. Puasa itu pada hari-hari tertentu, jadi tidak semua hari. Tidak semua hari dalam setahun. Hanya sebulan untuk aktivitas kita dalam setahun. 11 bulan kita diberi kebebasan untuk tidak puasa. Tapi kalau 1 bulan itu dikatakan kewajiban di situ. Nah, lalu disebutkan siapa saja di antara kalian yang berada dalam keadaan sakit atau bersafar dalam perjalanan, lalu di situ dia tidak puasa, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia ganti puasanya di hari yang lain.
Kemudian disebutkan bagi orang yang berat jalani puasa, jika tidak puasa maka kewajibannya bayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Yang memberi makan kepada orang miskin. Lalu siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun. Jika kamu itu mengetahui. Nah, di sini ini dalil yang menyebutkan tentang syariat fidyah. Ya, jadi dalil ini menyebutkan tentang syariat fidyah. Dan fidyah ini kalau kita lihat tadi disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ya, siapa yang berat jalani puasa gitu. Tapi di awal-awal Islam dulu fidyah itu jadi pilihan. Yang mau puasa silakan puasa, yang bayar fidyah boleh memilih fidyah. Nah, sekarang kita lihat tentang fidyah di awal Islam, awal pensyariatan puasa. Allah Ta'ala berfirman, Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ya, terus maksud ayat di atas. Maksud ayat di atas, siapa yang berat menjalani puasa, ia bisa menunaikan fidyah untuk mengganti puasanya. Sekali puasa diganti dengan memberi makan pada orang miskin, ini berlaku tiap hari, ia bisa memberi makan pagi atau sore. Baik. Ia bisa menaikkan fidyah untuk mengganti puasanya. Sekali puasa diganti dengan memberi makan pada orang miskin. Ini berlaku tiap hari. Ia bisa memberi makan pagi atau sore. Lalu disebutkan selanjutnya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan. Maksudnya, siapa yang mau menambah fidyah sesuai kadar wajib selain puasa yang dilakukan atau berpuasa ditambah dengan mengeluarkan sedekah, tambahan ini baik baginya untuk mendapat ganjaran atau pahala. Jadi di ayat ini maksudnya siapa yang mau nambah fidyah sesuai kadar wajib tadi, yang mau menambah fidyah sesuai kadar wajib, jadi dia puasa ditambah fidyah gitu ya. Atau berpuasa ditambah dengan mengeluarkan sedekah. Nah, ini baik baginya untuk mendapatkan ganjaran atau pahala. Namun, yang memilih puasa karena mampu, maka itu lebih baik baginya daripada memilih tidak puasa dan membayar fidyah, karena dalam puasa terdapat keutamaan dan manfaat yang besar. Nah, ini namanya bertahap dalam pensyariatan, yaitu siapa yang memilih puasa karena mampu, ya, maka itu lebih baik daripada dia memilih bayar fidyah dan tidak puasa. Lebih bagus dia memilih puasa walaupun tidak bayar fidyah. Terus memilih puasa. Memilih puasa bagi yang mampu dan fidyah ini terjadi pada awal Islam, tetapi sudah dihapus atau dinasakh. Hal ini berdasarkan hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata, Lamma nazalat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kana man arada ay yuftira wa yaftadiya hatta nazalatil ayatul lati ba'daha fanasakhatha. Ketika turun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dahulu bisa memilih tidak puasa lantas menunaikan fidyah, hingga turunlah ayat sesudahnya untuk menghapusnya. Yaitu untuk menghapus, maksudnya menghapus pilihan ini. Jadi nanti fidyah untuk orang tertentu, kemudian puasa yang mampu ya tetap puasa, kecuali di dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bersafar maka ada uzur untuk tidak puasa. Terus Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa inilah yang terjadi di masa awal diwajibkannya puasa. Di awal diwajibkannya, puasa itu masih berat. Tatkala itu diberikanlah kemudahan, yakni bagi yang berat menjalankan puasa, maka ia bisa memilih antara berpuasa atau menunaikan fidyah, yaitu memberi makan pada orang miskin setiap kali tidak berpuasa. Namun, berpuasa tetap dinilai lebih baik. Ya, puasa tetap dinilai lebih baik. Dalam ayat disebutkan,
Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 184. Terus Ibnu Katsir rahimahullah berkata, di masa awal diwajibkannya puasa, orang yang sehat dan menetap tidak bersafar yang berat menjalankan puasa kala itu, maka ia boleh memilih antara berpuasa dan menunaikan fidyah memberi makan. Jika ia mau, ia boleh berpuasa. Jika ia mau, ia boleh dengan menunaikan fidyah, yaitu memberi makan setiap hari pada satu orang miskin. Namun, jika ia memberi makan lebih dari satu orang miskin, itu baik. Adapun jika ia memilih untuk puasa, itu lebih baik. Inilah yang menjadi pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Tawus, dan Muqatil bin Hayyan. Ya, ini dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Terus Muaz bin Jabal juga berkata, bahwa di masa-masa awal diwajibkannya puasa, siapa yang mau puasa dibolehkan. Begitu pula, siapa yang mau memberi makan pada orang miskin, yaitu fidyah, dibolehkan. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa. Ia berkata ketika turun ayat yang dibahas, kemudian nantinya bentuk memilih antara puasa dan fidyah akan dihapus atau dinasakh. Ya. Kemudian awalnya itu pilihan, silakan milih puasa atau milih fidyah, kemudian setelah itu dihapus. Nah sekarang fidyah dihapus, lalu diberlakukan hanya pada yang sudah tua renta. Para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa fidyah dalam puasa dikenakan pada orang yang tidak mampu menunaikan qadha puasa secara permanen. Hal ini berlaku pada orang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa, serta orang sakit dan sakitnya tidak kunjung sembuh. Pensyariatan fidyah disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ya, terus Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan wasyikhul kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani ayyasuma falyut'imani makana kulli yawmin miskinan. Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah untuk orang yang sudah sangat tua dan nenek tua, yaitu tidak mampu menjalankannya, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin. Ya, mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin. Ini untuk orang yang sudah sangat tua, nenek tua yang tidak mampu lagi menjalankan, nah maka dia nanti punya kewajiban fidyah di situ. Jadi pilihan fidyah puasa dihapus. Ya, kemudian berlaku fidyah itu hanya untuk yang sepuh dan yang tidak bisa berpuasa secara permanen. Sedangkan bagi yang masih kuat, ya, dia tetap puasa. Dia beri keringanan kalau dia dalam keadaan sakit atau dia musafir. Maka nanti bukan gantinya fidyah, tapi gantinya qadha puasa. Sekarang jenis dan kadar fidyah. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kadar fidyah adalah 1 mud bagi setiap hari tidak berpuasa. Ini juga yang dipilih oleh Tawus, Sa'id bin Jubair, Ats-Tsauri, dan Al-Auza'i. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar fidyah yang wajib adalah dengan 1 sok kurma atau 1 sok syair, yaitu gandum, atau setengah sok hintoh, biji gandum. Ini dikeluarkan masing-masing untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan dan nantinya diberi makan untuk orang miskin. Ulama Hambali menyatakan bahwa fidyah yang wajib adalah 1 mud bur atau setengah sok kurma atau gandum. Baik. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat ukuran fidyah 1 mud. Nanti akan saya sebutkan ukurannya di bawah 1 mud sama dengan apa ya. Ini dipilih juga oleh Tawus, Sa'id bin Jubair, Ats-Tsauri, dan Al-Auza'i. Kalau ulama Hanafiyah memilih fidyah itu 1 sok kurma atau 1 sok sa'ir. Jadi 1 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Nah, ini dikeluarkan masing-masing untuk 1 hari yang ditinggalkan dan nantinya diberi makan untuk orang miskin. Kalau ulama Hambali memilih fidyah yang wajib itu 1 mud bur atau setengah sok kurma atau gandum. Terus beberapa ulama belakangan. Sekarang itu tadi pendapat ulama-ulama madhab. Sekarang kita lihat beberapa ulama belakangan. Beberapa ulama belakangan seperti Syekh Ibnu Baz, Syekh Saleh Al-Fauzan, dan Al-Ajnah Ad-Daimah lil Al-Buhud Al-Ilmiyah wal Ifta, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, mengatakan bahwa ukuran fidyah adalah setengah sok dari makanan pokok di negeri masing-masing.
baik dengan kurma, beras, dan lainnya. Mereka mendasari ukuran ini berdasarkan pada fatwa beberapa sahabat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kalau setengah sok ini fatwa Ibnu Abbas. Kalau tadi yang 1 mud, kalau setengah sok berarti nanti jadi 2 mud ya. Kalau yang 1 mud tadi itu dipilih oleh Tawus Sa'id bin Jubair Al-Thawri dan Al-Auza'i, juga ulama-ulama besar di masa silam. Nah, sekarang kita lihat ukuran 1 sok. Ukuran 1 sok sama dengan 4 mud. 1 sok adalah ukuran zakat fitrah, yaitu 2,5 kilogram. Setengah sok berarti 1,25 gram. 1 Kilogram, mud, ya. kilogram. 1 mud berarti sekitar 6-7 ons. 1 mud berarti sekitar 6-7 ons. Taruhlah kita milih yang 7 ons tadi. Ya, jadi kalau mau milih paling sedikit berarti ya 1 mud. Kalau melihat pendapat-pendapat yang ada tadi, 1 mud itu sudah dianggap sah untuk ukuran fidyah. Ya, 1 mud sudah dianggap sah untuk ukuran fidyah. Terus yang lebih tepat? Yang lebih tepat dalam masalah ini adalah dikembalikan pada uruf kebiasaan yang lazim. Maka dianggap telah sah membayar fidyah jika telah memberi makan kepada 1 orang miskin untuk 1 hari yang ditinggalkan. Ya. Yang lebih tepat dalam masalah ini adalah dikembalikan pada urf, yaitu kebiasaan masing-masing masyarakat menganggap itu sebagai memberi makan, maka dianggap sah. Ya, memberi makan kepada seorang miskin. Berarti kalau dia memberikan cuma, ya istilah kita itu cuma dikasih snack atau dikasih teh saja gitu. Nah, ini belum dikatakan memberi makan. Karena memberi makan itu biasanya dengan nasi dan lauk pauknya itu lengkap. Nah, terus Syekh Abdul Aziz At-Tharifi Hafizahullah berkata, para salaf tidak ada satupun yang menafikan anggapan cukup dalam fidyah. Seandainya fidyah dengan 1 mud bisa mengenyangkan orang yang lapar, maka itu boleh. Kadar fidyah sendiri tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Maka yang jadi patokan adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Makanan yang dikeluarkan adalah yang sifatnya pertengahan, yang biasa dimakan oleh keluarga, sebagaimana ayat yang membicarakan tentang kafarat sumpah. Lihat ya kalimatnya ya, makanan yang dikeluarkan adalah sifatnya pertengahan, yang biasa dimakan oleh keluarga, namun bukan berarti jadi wajib dengan standar yang kita makan gitu. Yang penting yang layak gitu ya. Ya, coba perhatikan ayatnya, min awsati ma tut'imuna ahlikum, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Ini kalau mau memberi, di sini ada penegasan yang saya sebutkan sebelumnya di sini, maka yang jadi patokan adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ya, bisa jadi yang kita makan, yang jelas itu standar di masyarakat. Kadang standar ini tidak mesti dengan beras yang mahal gitu ya. Standar yang wajar gitu, sifatnya pertengahan. Nah, ini kalau sudah dianggap wajar, maka sudah bisa dijadikan fidyah. Jadi misalnya kita kalau makan, mungkin ada yang beras khusus harga 15.000 per kilo. Tapi kalau beras standar itu antara 9.000 sampai 10.000. Nah, kalau ada yang bayar dengan 9.000 sampai 10.000 tadi, maka sudah dianggap dia menunaikan fidyah dan itu sah. Nah, ada pun beberapa ketentuan lainnya, ya fidyah dengan uang, cara pembayaran fidyah secara lebih lengkap, waktu-waktunya. Insyaallah pertemuan Ahad pagi kita akan selesaikan buku fikih bulan Syawal ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Baik, silakan selanjutnya jika ingin bertanya bisa dari yang chat dulu ya, chat. Monggo untuk bertanya. Baik Ustadz, pertanyaan via chat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Apakah dibolehkan untuk tawasul, lalu lebih utama bertawasul atau membaca Al-Quran? Karena saya pernah menemukan seseorang yang rajin bertawasul tetapi jarang membaca Al-Quran. Terima kasih Ustadz. Tawasul itu untuk doa gitu ya. Saat dia doa dia bertawasul. Bisa dengan menyebut Asmaul Husna, bisa dengan perantaraan doa orang soleh yang masih hidup. Ya, bisa dengan menyebut amal soleh. Jadi tergantung tawasul itu di mana penempatannya, bukan setiap hari tawasul terus, setiap menit tawasul terus, bukan. Jadi ketika mau berdoa. Nah, sedangkan baca Al-Quran, ya itu kebutuhan kita. Jadi dibedakan kapan tawasul, kapan membaca Al-Quran. Berikutnya lagi silakan. Ustadz izin bertanya, saya memiliki hutang puasa 11 hari.
Saya sudah membayar 6 hari karena takut keburu haid, kemudian saya puasa Syawal 6 hari dan setelahnya saya mengkodok puasa sisanya. Apakah saya perlu mengulang puasa Syawal saya, Ustadz? Nah, Jadi saya tidak. selesaikan kodok puasa, kemudian puasa Syawal lagi. Ya, seperti yang kita jelaskan kemarin, kalau puasa Syawal dulu baru qadha, dia dapat pahala pokok puasa saja, tapi tidak dapat pahala puasa setahun penuh. Gini aja, saya gak usah suruh ulang, tapi besok kalau mau tahun depannya mau puasa Syawal, pokoknya ingat saja kaidahnya, qadha dulu sudah sempurna baru puasa Syawal. Tidak diulang lagi seperti tadi. Baik, berikutnya lagi silakan. Ustadz, apakah bayar fidyah boleh dicicil? Misal bulan ini fidyah 10 dan bulan depan fidyah 10. Jazakallahu khair. Masih boleh, nanti lebih lengkapnya insya Allah besok pagi, pagi kita bahas. Ya, berikutnya lagi silakan. Ustadz, apakah bayar fidyah cukup sekali meskipun belum selesai qada puasa dalam setahun? Apakah bayar fidyah itu cukup sekali? Meskipun belum selesai qada puasa dalam setahun. Ya, misalnya gini ya, ini ba'da Ramadan, Syawal ini ya, bayar fidyah langsung sekaligus, udah utang 30 hari. Terus habis itu baru qadha, boleh. Qadhanya nanti dia lakukan nyicil-nyicil pelan-pelan gitu. Walaupun fidyah sudah lunas, qadha bisa nyusul berikutnya. Nggak masalah. Berikutnya lagi lewat chat. Silakan lagi lewat chat, monggo. Baik Ustadz. Ustadz izin bertanya, saya Ramadan kemarin melakukan maksiat dengan istimna di siang hari. Saya menyesali perbuatan itu dan ingin mengkodoknya, namun lupa jumlah harinya. Bagaimana cara mengkodoknya? Istimnanya sampai lupa jumlah hari. Pastikan saja. Ini berarti keseringan. Lain kali tidak diulang seperti itu lagi, tobat. Istimna itu ada beberapa sebab ya. Jaga pandangan itu kurang. Mungkin kalau zaman ini itu sering nonton konten porno. Pergaulan yang gak bagus dengan perempuan, dengan lawan jenis. Akhirnya pelampiasannya di istimna. Terus banyak bengong, banyak kosong pikiran. Banyak nganggur gitu. Nah, sebab-sebab ini diatasi ya. Terus yang tadi lakukan istimna berapa kali, pastikan atau taksir lebih tinggi, baru kemudian bayarkan itu dengan mengqadha. Dan tobat jangan diulangi lagi. Apalagi kalau puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu bulan benar-benar suci ya. Maksiat di bulan Ramadan itu dianggap besar dibandingkan dengan maksiat di luar bulan Ramadan. Baik, satu lagi lewat chat. Monggo bisa lewat chat lagi, silakan. Baik Ustadz. Ustadz izin bertanya di luar tema. Apakah ada tuntunan untuk mengamalkan salawat nariyah, salawat kamilah, dan salawat-salawat yang lainnya? Mohon pencerahannya. Allah, pakai salawat Ibrahimiyah sudah paling sempurna, paling lengkap, pahalanya pasti. Daripada bentuk-bentuk salawat, apalagi yang baru belakangan ini. Berikutnya lagi dari chat, monggo silakan. Ustadz, bagaimana hukumnya bekerja di bursa saham atau perusahaan trading yang job desk-nya menawarkan penjualan emas dan investasi emas? Kita berperan sebagai orang ketiga. Komisi yang kita dapat yaitu dari klien yang bersedia membayar 300.000 setiap kali transaksi di bursa saham. Apakah pekerjaan tersebut halal? Nanti bisa lihat kajian kami tentang masalah saham. Satu, di Rumah Iso TV ya. Terus nanti yang kedua bisa juga baca buku Ustadz Irwandi, Harta Haram Muamalat Kontemporer. Yang jelas saham di Indonesia masih masalah. Karena dari sisi usaha yang bergerak, usaha apa dulu ditinjau. Kemudian yang kedua, peninjauannya adalah masih bertransaksi dengan riba ataukah tidak, ataukah ada transaksi bermasalah ataukah tidak. Jika selamat dari dua tadi, ya selamat artinya selamat dari yang haram usahanya dan selamat dari transaksi bermasalah, baru saham itu diperbolehkan. Coba kaji ulang lagi tentang hal ini. Baik, berikutnya ke raise hand yang tanya lewat raise hand, silakan untuk bertanya. Bisa dipilih Silakan Ummu Malik. Silakan Ummu Malik.
Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Aziza. Ustaz, perusahaan A bergerak di bidang retailer. Ya, Nah, jadi kan ada stok dari pakaiannya itu yang dikeluarkan zakat malnya kan Ustaz. iya. Nah, lalu ada perusahaan B. Perusahaan B ini milik kerabat, kakak atau adik lah gitu dari si A ini. Nah, sementara perusahaan B ini bergerak di bidang penginapan dan Iya. selama COVID ini nggak ada hasilnya atau nombok, tapi tetap diwajibkan membayar THR. Apakah boleh zakat dari yang perusahaan retailer tadi dikasih untuk bayar THR itu, Ustaz? Tergantung itu nanti pegawainya itu mencukupi enggak. Iya, udah setengah yang dirumahkan, lalu Berarti boleh. Boleh Bu Aziza, boleh. boleh ya Ustaz Iya. ya. Nah, walaupun si perusahaan B ini ownernya Ya kan enggak, bukan kan yang fakir dikasih miskin, tapi si pegawai-pegawainya ya Ustaz ya. iya Berarti kan ya, bukan dikasih ke dikasih pegawainya ke itu ya. kerabatnya yang kaya itu, bukan dikasih ke pegawainya kan. Iya, bukan Iya, maksudnya boleh. si ownernya yang B enggak, bukannya dia fakir miskin, bukan, tapi usahanya aja yang Iya, berarti pegawainya dari si B tadi, owner B ya, pegawainya yang diberi karena mungkin ada yang dirumahkan, THR enggak ada, mungkin gaji juga dipotong gitu ya karena COVID betul. gitu. Boleh, Iya. dikasih. Boleh, boleh. Boleh ya Ustaz ya. Boleh. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi silakan dari Resen. Silakan Fulana. Fulana, silakan dibuka mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Om ya. Afwan, izin bertanya di luar tema Pak Ustadz. Iya, monggo Bu. Apabila kita bekerja di suatu perusahaan, kemudian tadinya perusahaan tersebut tidak menjual miras, tiba-tiba ada owner masuk untuk memasukkan minuman keras. Itu bagaimana gaji yang tempat kita bekerja itu apakah terikut serta dengan gaji kita gitu, Pak Ustadz? Dijual produknya apa Bu? Minuman keras. Nggak boleh berarti. Resign. Oh, resign ya Pak Ustadz ya. Kemudian satu lagi Pak Ustadz, boleh? Ya silakan. Menyangkut pertanyaan yang kemarin Pak Ustadz, mengenai pesantren Manar Al-Ilmi itu apakah sunnah atau salah Ustadz? Mungkin bisa cari yang lainnya dulu. Ada banyak pertimbangan. Soalnya anak-anak sudah bersikeras di situ Pak Ustadz. Ya Bang, agak sulit ya Dengan jelaskan. berangkat nih tanggal 31 ini sudah membeli tiketnya dan tanggal 31 tinggal berangkatnya Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz ya? Saya susah untuk meyakinkan anak saya begini. Nah, saya dapat dari beberapa sih, jadi ada kritikan. Jadi saya agak ini juga sih, ada yang pernah ini sendiri dengan pemiliknya. Jadi ya pertimbangannya saya di situ. Jadi untuk meyakinkan anak saya bagaimana ya Pak Ustadz? Yang sampaikan video saya saja yang ini. Saya kurang yakin. Oh gitu ya Pak Ustadz. Nanti dampak ke depan nanti akan terasa nanti. Iya, saya juga udah ini Pak Ustadz, ya Allah. Kayak banyak mudaratnya daripada manfaatnya Pak Ustadz. Iya, pokoknya ibu sampaikan aja gitu sambil nangis-nangis deh, nggak apa-apa deh. Astagfirullah. Baik Pak Ustadz, syukran Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Iya, Kum. Baik, berikutnya lagi. Silakan Ibu Nopitasari. Ibu Nopitasari. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya di luar tema Ustadz. Iya. Ini kalau cara menghitung bayi lahir itu di hari ke-7 bagaimana ya Ustadz? Baik. Bayi saya lahir itu di
bayi saya itu lahir di antara sebelum maghrib atau sesudah maghrib Ustadz. Tapi ragu sesudah maghrib atau sebelum maghrib gitu Ustadz, untuk menghitung misalnya hari ke-7 mau akikah gitu Ustadz. Baik. Kamera bisa di sini. Hari apa itu, Bu? Lahirnya hari apa? Bu Novita? Iya Ustadz. Lahirnya hari apa? Lahirnya hari Kamis Ustadz. Baik. Cuma ragu apa tadi? Sesudah maghrib atau sebelum maghrib Ustadz. Oke. Soalnya nggak lihat jam. Ibu masukin sesudah maghrib aja deh. Oh, sesudah maghrib aja Berarti Ustadz. Kamis nggak dihitung, nanti dari Jumat. Oh. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nanti akikohnya Kamis. Kamis potong kambing. Lebih aman itu. Sebenarnya kalau itu ternyata sebelum maghrib ya, itu nanti kita pilih sesudah biar jumlahnya lebih banyak gitu. Daripada ibu milih akikoh sebelum hari ke-7, mendingan sesudah hari ke-7 gitu. Itu lebih aman ya. Walaupun memang akikoh itu asalnya bayi lahir, terus ada kok langsung akikoh di hari kedua, sah gitu. Seperti itu sah. Tapi yang lebih afdol atau lebih sesuai dengan ya praktek dari Nabi SAW ya hari ke-7 gitu. Seandainya ini tidak mampu hari ke-7 bisa ditunda. Sebenarnya tidak ada pilihan hari tertentu setelah hari ke-7 itu ya. Tapi sebagian ulama itu anjurkan kelipatan hari ke-7, ada hari ke-14, kalau nggak mampu lagi ke-21, nggak mampu lagi ke-28. Yang jelas kalau saya lebih memilih pendapat sebelum balik. Kalau sudah balik berarti ya sudah dianggap gugur gitu. Itu yang lebih aman tadi ya. Jadi pas hari ke-7 milih saya Kamis ba'da maghrib sudah lahir, berarti akikohnya hari Kamis untuk penyembelihan kambingnya. Berarti sudah dianggap dari hari Jumat ya. Jumat itu lahirnya, kemudian Kamis itu untuk akikohnya. Gitu. Nah, Ustadz, syukran jazakillah ya. Wa khair ya Ustadz. Allah ibarik. Ya, berikutnya lagi silakan. Silakan Umu Yasmin. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau maaf di luar tema. Ya. Ini mengenai pekerjaan di lembaga ribawi Ustadz. Saya pernah mendengar seorang Ustadz, di kajian seorang Ustadz, apabila seseorang setelah keluar misalnya dari bank, dari pekerjaannya di bank, dia cukup mengambil hartanya hanya sekedar untuk dia biaya hidup, yang lainnya harus dikeluarkan untuk disucikan atau dikeluarkan untuk fakir miskin. Namun saya juga baru mendengar kajian juga semua harta semua harta yang dia dapatkan saat dia bekerja di lembaga tersebut boleh dimanfaatkan. Yang pendapat kedua dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat. Enggak tepat. Yang kedua enggak tepat. Yang pertama itu. Nggak tepat ya Ustaz. Iya. Nah, kajian yang kedua ini pendalilannya Ustaz, kalau pakai surat Al-Baqarah yang terangkan tentang riba itu yang dimaksud itu tinggalkan sisa riba, artinya yang pokok saja yang boleh diambil. Itu kalau misalnya si A itu jadi rentenir, ya, dia pinjamkan uang, sebelumnya dia kasih tambahan, nanti kembalikan nambah ya. Nah, maka kalau dia sudah tobat, dia nggak boleh lagi ambil tambahan. Kalau ini kan kasusnya beda, dia ini pekerja riba. Ya, ini pekerja riba, penghasilannya bermasalah gitu. Ini bukan lagi pinjamkan berarti uang, Ustaz, ini kalau dia pekerjaannya keluar bermasalah. dari misalnya dari bekerja di bank, itu yang boleh diambil seberapa Ustaz untuk dia hidup? Ada, kalau saya rinci jadi dua. Kalau
dia sudah punya penghasilan sendiri yang halal, dia tinggalkan semua yang haram tadi, tidak dimanfaatkan sama sekali. Kalau dia sudah punya penghasilan halal ya, maka dia tinggalkan semua yang haram, dia cuci itu semua harta haram, dia kasih kepada orang miskin atau ke fasilitas umum. Tapi kalau dia itu penghasilannya cuma itu saja, terus dia resign dari situ, untuk keberlangsungan hidupnya gimana? Tidak terdengar suara. Sebentar, sinyal kayaknya. Gimana Ustaz? Sebentar. Ntar kita sesuaikan sinyal dulu sebentar. Ada masalah sinyal ya? Halo, jelas Bu suaranya Bu? Iya, sudah jelas Ustaz. Ya, kondisi yang kedua, kondisi yang pertama tadi ya. Jadi dia punya penghasilan halal Bu. Iya. Jadi dia ketika keluar, oh ternyata dia sudah punya siap cadangan pekerjaan nih. Pekerjaan ini sudah halal nih. Maka dia cuma pakai yang halal aja Bu. Yang haram dia tinggalkan semuanya, dia cuci semuanya. Nah, ada keadaan yang kedua kalau dia resign, ya terus pekerjaannya dari dulu cuma itu saja, dia tidak punya penghasilan lain lagi. Maka dia hanya boleh memanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya saja, dia ambil dari penghasilan tadi. Karena alasannya karena hasil riba tadi boleh dimanfaatkan oleh orang miskin. Dan kebetulan di situ dia miskin. Gak punya penghasilan kecuali itu. Nah berarti dia cuma bisa manfaatkan itu saja. Tapi dia ambil untuk kebutuhan pokok dia dalam 1 tahun. Sambil dia cari-cari lagi kerjaan untuk dukung dia dalam penghidupan. Dari yang halal. Jadi rinciannya seperti itu. Oh berarti nggak bisa ya Ustadz yang 275 itu ya, yang apa? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Itu kalau tadi kayak rentenir, dia pinjamkan uang misalnya 5 juta. Dia sudah tetapkan ada bunga 1 juta. Nah, dia hanya boleh mengambil lagi cuma 5 juta saja. 1 juta tidak boleh diambil lagi gitu. Kalau dia tobat di tengah-tengah, dia kasih pinjaman tersebut. Itu dimasukkan dengan ayat tadi. Gitu ya. Baik Ustadz. Ya. Jazakallah khair Ustadz. Ya, Kom. Berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Neni Puspitorini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi di luar wabarakatuh. tema. Ya, silakan. Suami saya meninggal dengan meninggalkan 3 orang anak yang sudah besar-besar dengan biaya yang tidak sedikit. Kemudian beliau meninggalkan warisan berupa tanah dan saham. Dan dari hasil tanah ini menghasilkan penghasilan, juga saham juga menghasilkan penghasilan. Apakah ini warisan segera saya bagi atau gimana Ustadz? Atau ini penghasilan dari saham ini kan belum bisa saya bagi ini sahamnya. Itu apakah boleh saya gunakan karena semua itu menjadi tanggungan saya, biaya untuk ketiganya. Demikian Ustadz, terima kasih. Kalau yang saham belum bisa diambil tapi masih bisa dimanfaatin untuk hidupi anak-anak, silakan gitu. Tapi kalau yang lainnya bisa dibagi waris dengan segera. Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, wa'alaikum. Ya, berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Begini, sahabat saya punya usaha ambulans. Jadi suka dipanggil untuk kalau ada yang meninggal, ambulansnya dipanggil untuk mengantarkan jenazah. Nah, beliau ingin menambah usahanya dengan membuat khusus Muslim. Kemarin bertanya kepada saya apakah itu diperbolehkan. Karena kan rumah duka itu khusus non-Muslim. Saya bilang, saya insya Allah akan bertanya kepada Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Sebelumnya dipakai untuk siapa, Bu? Oh, jadi gini, dia usaha pertama ambulans. Karena ambulannya laris, karena banyak yang wafat memang kan, jadi sering dipakai. Akhirnya banyak teman-temannya itu yang menyarankan
beliau untuk membuka rumah duka untuk yang meninggal tapi yang non muslim jadi gitu loh. Jadi dia menyediakan tempat untuk yang non muslim meninggal, rumah duka ada kebaktiannya, atau untuk agama yang lain, pokoknya yang non muslim menurut Ustadz gimana? Saran saya tidak usah Bu, biar nanti yang non muslim diurus oleh non muslim sendiri. Oh baik Ustadz. Dia yang muslim saja. Baik. Satu lagi Ustadz, waktu itu saya pernah dengar kajian Ustadz, mohon maaf kalau salah saya dikoreksi. Saya kan punya usaha kuliner, waktu itu Ustadz pernah bilang kalau misalnya ada orang di luar non muslim yang memesan makanan kita untuk acara keagamaan mereka, itu tidak diperkenankan karena sama aja bekerja sama dalam kemaksiatan, betul Ustaz? Iya betul. Oke, itu sudah saya jalankan, tapi ternyata ada tetangga saya yang saya kan jualan sembako juga, terus mereka tidak terima, maksudnya gini, loh kalau saya beli sembako ke Mbak, saya non muslim kok tetap dikasih? Sementara saya kadang-kadang beli beras banyak untuk saya acara kebaktian saya, itu gimana ya Ustadz jawabnya? Yang jelas yang kalau ibu nggak tahu, nggak usah cari tahu gitu. Betul Ustadz, betul. Nah, itu aja alasannya. Saya kan bilang aja, saya kan nggak tahu kalau itu dipakai untuk itu, gitu aja. Betul. Baik, cukup itu aja ya Ustadz ya. Saya udah jawab itu sih memang Ustadz. Iya. Baik. Jadi untuk yang tadi rumah duka tidak disarankan ya Ustadz ya? Tidak disarankan. Baik. Dan untuk yang usaha kuliner dibuat untuk kebaktian, untuk acara ibadat agama lain juga tidak disarankan ya Ustadz ya? Tidak disarankan, ibu jual umum saja. Nanti dia mau pakai di belakang itu untuk kegiatan dia, kita kan nggak tahu. Baik Ustadz. Ya. Jazakallahu khair Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan berikutnya lagi. Silakan Abu Naraya. Silakan Abu Naraya. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Ustaz, saya pernah membacakan naskah khutbah dari rumahso.com. Untuk perempuan itu boleh di masjid hanya sekedar mengikuti kajian. Perempuan yang sedang haid maksudnya. Apakah betul Ustaz? Iya, kalau kepentingannya untuk dia dalam keadaan haid, ya untuk keperluan penting saja dia di masjid. Dan ada dua syarat ya, untuk keperluan penting, terus yang kedua tidak mengotori masjid. Kalau wanita haid ingin masuk masjid. Baik Ustaz. Satu lagi Ustaz. Iya. Kalau bisa, kemarin kami cari naskah khutbah gerhana di rumah itu belum ada Ustaz. Naskah apa? Naskah khutbah sholat gerhana. Sudah ada, tapi nanti coba dicari yang kata kunci khutbah gerhana itu ada dua teks itu. Oh, kalau hari raya Id sama Idul Adha sudah ada. Iya, cari dengan kata kunci khutbah gerhana. Ada satu teks itu saya terjemahkan dari khutbah gerhana Syekh Shalih Fauzan. Yang satu teks itu ada dari hadis Nabi gitu. Oh, baik Ustaz, baik. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Dwi. Ibu Dwi, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, Ustadz, jika seorang istri punya usaha menerima pesanan kue secara online, sebagian besar itu kue-kue ulang tahun, Ustadz. Nah, dan suaminya itu bekerja di lembaga ribawi. Nah, istrinya ini suka mengirimkan makanan ke rumah tetangga dan teman-temannya. Apakah kita boleh, Ustadz, misalkan memesan tapi bukan untuk acara yang ulang tahun seperti itu ya Ustadz, hanya untuk misalnya kita mau mengirimkan untuk ke seseorang, kita pesan ke beliau, dan makanan yang diberikan itu apakah kita boleh manfaatkan Ustadz? Boleh. Tapi yang dia saja sih yang bekerja yang masalah Bu, tapi kalau kita cuma order saja untuk kepentingan ya mubah masih boleh. Oh baik, kalau suaminya bekerja di lembaga ribawi namun istrinya punya usaha itu juga kalaupun dia beli juga nggak ada kaitannya. Oh baik Ustadz, jadi masih dibolehkan ya Ustadz ya. Iya, syukron Ustadz, jazakallah khairan. Silakan berikutnya lagi. Silakan Bapak Ahmad Nasiruddin.
Bapak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya ingin menanyakan tentang perhitungan rambut bayi yang baru lahir, yang dikonversikan ke emas atau perak itu Ustaz. Iya. Gimana perhitungannya Ustaz? Dikonversikan ke perak saja, karena itu sesuai dengan dalil. Terus yang kedua, jadi rambut tersebut setelah dicukur botak, ya, jadi semua rambut dicukur botak Pak, gundul habis, dikumpulkan, ditimbang. Biasanya antara 2 gram itu dapatnya. Maka 2 gram ini, harga perak berapa sekarang? Harga perak misalnya 12.000. Ya, berarti nanti dia sodako dengan 2 gram perak atau 2 kali 12.000. Berarti 24.000. Itu dalam bentuk uang dan kemana Ustaz? Kasih ke orang miskin. Oh ya. Dan untuk waktu pelaksanaannya? Kalau bisa pas hari akikoh itu Pak. Ketika akikoh kan sambil cukur rambut. Setelah penyembelihan kambing ya? Iya. Ya, syukran Ustaz, jazakallah. Ya, wayakum. Baik bisa baca satu dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari chat, terus kita tutup, monggo. Baik Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Kesalahan-kesalahan seperti apa dalam sholat yang diharuskan untuk sujud sahwi? Kalau dalam mazhab Syafi'i, ada namanya rukun sholat, ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hay'ah. Nah, yang disuruh sujud sahwi adalah kalau meninggalkan sunnah ab'ad. Seperti lupa tasyahud awal. Maka dia lanjut ke rakaat ketiga, terus lanjut tanpa kembali ke tasyahud awal. Kekurangan tasyahud awal tadi nanti ditutup dengan sujud sahwi. Nah, tapi ada sebab-sebab yang lainnya, seperti misalnya sholat 4 rakaat kok dia kerjakan 5 rakaat. Nah, ini nanti juga sujud sahwi. Atau salah penempatan untuk bacaan rukun. Harusnya ketika berdiri baru kita baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah ketika tasyahud akhir. Jadi ketika mau tunjuk jari, dia baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Nah, ini juga salah penempatan, maka ini juga sujud sahwi. Sebab-sebabnya ada beberapa poin lagi yang lainnya. Baik, satu lagi dari chat. Baik Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz, ada teman Ana minta tanyakan ini. Dia seorang gamers, lalu menjual item gamersnya itu. Bagaimana keberkahan atau halalkah pendapatan dari game tersebut Ustadz? Mengingat kalau item atau akun game dijual nanti digunakan orang lain buat main game. Ya, banyak buat orang lain aja itu. Jadi baiknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang kita bahas untuk pagi ini. Insyaallah besok pagi kita selesaikan untuk pembahasan video tentang cara pembayaran, waktunya, apakah dibolehkan sampai beberapa bulan baru sempat bayar karena tidak punya uang gitu. Nanti kita akan bahas di kesempatan Ahad pagi insyaallah. Demikian kita cukupkan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.